Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di dalam tutorial Digital Library yang terbaik setahu saya di iPad atau di iOS. Langsung saja kita to the point. Kita buka aplikasinya, ini aplikasinya. Lalu ketika kita ingin mencari buku tertentu, tinggal klik di search ini. Contohnya kita ingin cari bekal dakwah. Oke, di sini sudah terlihat bekal dakwah. Ketika kita ingin memberikan ceramah contohnya, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari kata kunci. Contohnya kita mencari tentang tetangga. Oke, sudah ketemu, ini tetangga. Lalu ketika kita ingin memberikan presentasi di buku ini, maka kita bisa melakukannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan blok. Kita bisa merubah warnanya. Contohnya warnanya pinginnya kuning atau hijau contohnya. Tinggal klik hijau. Ini itemnya hijau. Lalu selanjutnya bisa menggunakan underline, garis bawah seperti ini. Atau kita bisa menggunakan garis tengah. Oke. Selanjutnya kita juga bisa memberikan tambahan huruf di sini. Contohnya, nanti materi ini kita sampaikan di Majelis Taklim Al-Hidayah. Oke, ini catatan untuk kita sendiri, bisa seperti ini. Lalu kita juga bisa menggunakan fitur seperti menulis. Maksudnya ketika kita ingin memberikan ceramah, kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini kalau presentasi juga kita pakai proyektor sangat bagus sekali. Di samping itu juga bisa menggunakan spidol seperti ini. Ini fitur menghapusnya. Oke. Lalu bisa juga kita menggunakan fitur note. Nah, contohnya kita bisa klik di sini. Oke. Ada catatan contohnya, walaupun kafir di dalam Islam sangat memiliki hak juga yang harus kita perhatikan. Oke, dan kalau kita pakai tinggal klik ini saja. Jadi nanti ketika menyampaikan tetangga non muslim, dia wajib dihormati. Nanti di sini catatannya bisa keluar. Oke. Setelah selesai bisa kita hapus. Lalu selanjutnya ini bisa kita kembali ke semuanya. Kita bisa menggunakan tools seperti ini. Nah, ini tools bisa buat kotak contohnya. Kalau mau buat kotak seperti ini boleh, tinggal pilih kotaknya aja. Nah, contohnya ini yang mau kita berikan kotak. Oke, bisa kita delete kalau sudah selesai. Atau kita juga bisa memberikan keterangan seperti panah contohnya. Ini panah seperti ini. Kalau bisa kita menggunakan ini, jadi bisa kita putar ke atas atau ke bawah dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai bisa kita hapus. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan tambahan stiker. Ini sudah ada beberapa yang kalau butuh contohnya food, tinggal klik food saja.
Tadi sebelumnya saya sudah mendownload beberapa katalog seperti katalog cuaca. Jadi di sini sudah ada nih. Nah, ini yang sudah food, makanan dan cuaca. Oke, contohnya pada catatan kita yang akan kita beri presentasi, kita menggunakan fitur katakanlah stiker jam, contohnya tinggal klik aja jam. Oke, kita tinggal letakkan di sini. Bisa kita delete kalau sudah selesai. Lalu selanjutnya bisa juga kita menggunakan gambar-gambar yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Silahkan pilih. Dan kalau kurang, Anda bisa mendownload di sini. Nah, ini yang belum saya download. Tinggal download aja jika Anda memerlukannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kepada fitur yang kedua. Di sini kita masuk ke fitur ke fill and sign. Nah, di sini jika Anda ingin menggunakan tambahan teks seperti ini, bisa tinggal klik saja. Contohnya malam nanti. Oke, bisa menggunakan ini. Lalu bisa juga pakai fitur tanda tangan. Ini yang sudah ada. Kalau belum ada, Anda bisa buat yang baru. Contohnya kita buat kita save. Jadi ketika kita ingin tanda tangan kita digunakan, kita tinggal bisa menggunakan yang mana saja boleh. Contohnya katakanlah ini boleh seperti ini. Jadi nanti file-file yang kita dapatkan dari kiriman di email itu bisa kita tandai dengan aplikasi ini. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan tanggal. Contohnya ini kita klik date, tinggal klik saja, maka ini sesuai dengan tanggal yang ada sekarang, 2 Juni 2020. Oke, ini kita edit juga bisa. Kalau mau 2021 tinggal klik ke 2021 dan oke, bisa juga kita delete kalau sudah selesai. Bisa juga kita menggunakan ini ada check mark. Contohnya kalau menyampaikan kita bisa menggunakan ini. Ini hal yang pertama, ini hal yang kedua, ini hal yang ketiga. Oke, poin-poinnya. Atau di sini ada cross. Sama seperti tadi. Kalau tadi yang ingin kita sampaikan, ini mungkin yang tidak akan kita sampaikan. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan stempel di sini. Contoh file ini telah kita baca dan kita setujui komplit, contohnya tinggal klik aja komplit seperti ini. Kita letakin di bawah, contohnya tinggal klik di bawah seperti ini, boleh juga. Atau kita membutuhkan gambar di file kita tinggal klik aja filenya. Ini contohnya, ini kita gunakan yang high quality. Oke, kita letakin di mana kita memerlukannya. Oke, itu saja di fitur ini. Lalu selanjutnya kita pindah ke fitur yang berikutnya, yaitu di sini ada fitur horizontal, vertikal. Jadi kalau vertikal nanti kita merubah membaca halaman selanjutnya di atas atau di bawah ini, atau di scroll istilahnya. Nah, sedangkan horizontal ini kita kesampingkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada juga di sini fitur malam. Jadi kalau misalnya kita senang membaca tetapi dalam kondisi malam, maka mata akan mudah lelah. Kita menggunakan fitur night seperti ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan crop mode. Tapi crop mode ini adalah pada beberapa buku tidak pas karena dia akan memotong. Jadi dia otomatis mencari yang paling tengah. Jadi kalau misalnya tadi kan buku ini tulisannya tidak rata ya.
Dia lebih cenderung ke kiri daripada ke kanan, maka di sini tidak bisa digunakan. Tapi kalau buku yang normal, ya antara kanan dan kirinya presisi sama, Anda bisa menggunakan crop mode ini. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan fasilitas yang bawahnya, yaitu text to speech. Oke, kita tinggal cari ini halamannya. Jangan lupa di sini kita memilih bahasa yang ingin dibacakan. Contoh kalau ingin Indonesia, kita pilih Indonesia saja. Tinggal di sini ada kura-kura untuk lambat, gambar kancil untuk cepat. Nah, kira-kira kalau lambat seperti ini. Ia membelinya sekarang berarti ia tidak Nah, jika Anda ingin mencepatkannya, tinggal mencepatkan seperti ini. Oke. Ia membelinya sekarang berarti ia tidak menghormati hak seorang tetangga. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan fitur tetap bangunkan iPad. Artinya kan di app iPad biasanya jika bisa kita atur 2 menit sendiri, kalau tidak kita gunakan dia akan tertutup. Tetapi ketika menggunakan fitur tetap bangunkan, artinya ketika ketinggal sambil ngopi atau kita sambil ngobrol dan seterusnya, iPad ini tidak akan tertutup. Oke, kalau diperlukan kita tinggal aktifkan saja. Selanjutnya ke fitur yang lain, kita menggunakan bisa go to page. Jadi kalau misalnya kita mendapat berkas yang isinya 200 halaman, lalu yang dibahas adalah halaman 100, Anda tinggal klik 100 saja, tinggal klik enter, maka dia langsung ke halaman 100. Lalu kita bisa menggunakan fitur set password. Nah, ini dia. Ini digunakan bagi kita yang ingin file kita itu tidak diketahui orang lain atau bersifat rahasia. Maka kita bisa menggunakan password, contohnya masukkan kata kunci aja Jakarta contohnya. Jakarta, oke. Ini juga Jakarta. Enter. Oke, di sini sudah terpassword. Kalau seandainya kita baca buku yang lain, contohnya ini buku pernikahan. Oke, di sini bisa dibuka, tetapi ketika kita membaca buku bekal dakwah, pasti dia akan terkunci karena sudah kita kasih password. Oke, kita buka saja Jakarta. Enter. Oke, itu dia password. Di sini juga ada print, share. Nah, untuk saat ini itu saja yang menurut saya perlu. Oh ya, satu lagi. Ketika kita ingin sebagian dari isi buku ini kita share ke dalam sosial media, baik itu menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Facebook, Anda bisa menggroupingnya. Bisa juga disalin. Nah, kalau disalin dia lebih susah. Karena kalau misalnya Anda salin nanti untuk huruf Arabnya tidak bisa disalin. Tapi makanya saran saya kalau misalnya kita memerlukannya untuk dibagi ke jamaah atau ke teman-teman yang lain. Salah satu dalil di sini bahwasannya kita sebaiknya menggunakan fitur screen picture. Anda bisa mengklik paling atas sebelah kanan tombol on off dan home button bersamaan seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu ketika Anda ingin memotongnya, gunakan edit. Nah, ini hadisnya. Kita tinggal klik saja. Bahkan langsung bisa di-share di sini. Kalau menggunakan Facebook, Anda tinggal menggunakan Facebook. Oke. Nah, Anda tinggal berikutnya dan ini sudah akan ter-share ke Facebook Anda. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang dipertanyakan bisa menghubungi saya untuk lebih lanjut. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.